Ya, ya jangan direpotkan dengan kamera ya. Oke, siap. Terima kasih. Baik. Kalau ngelihat puas sih kita pasti nggak puas ya, karena kita melihat ya baik. Jadi sebetulnya kalau dibilang puas ya pasti tidak, manusia tidak ada yang puas gitu ya, karena yang kita lakukan sudah maksimal. Tapi mengingat bahwasanya putusan itu paling sedikit sepertiga dari tuntutan. Ya, tadi sekarang sudah mendengar tuntutannya sebanyak 4 tahun. Kalau kita bagi sepertiga dari 4 tahun itu 2 tahun 8 bulan. Nah, untuk putusan 3 bulan itu adalah putusan paling minimal. Seperti itu. Jadi tidak puasnya dengan tidak adil dengan putusan 3 tahun dan 1 miliar. Kalau kita mencari keadilan itu dianggap adil itu kan susah ya Mbak. Adil buat korban belum tentu adil buat si pelaku gitu ya. Tetapi kalau kita mengingat bahwasanya ini pengadilan sudah menegakkan keadilan dan sudah memberikan putusan yang terbaik untuk si kedua belah pihak seperti itu. Sehingga dari kita menerima dan dari jaksa pun sudah menerima. Kalau dari Bayunya itu gimana Bu? Apakah ada sebelumnya ada permintaan kah atau ada keberatan kah atau bagaimana? Tadi saya sudah menanyakan kepada Bayu, jawabannya dia menerima putusan ini. Barika, tadi kemarin kan seharusnya Bayu ada rencana mau membacakan. Sario, Rebecca nih. Tidak ada banding ya? Tidak ada banding. Barika, ada permohonan maafkah dari Bayu melalui Barika untuk RK? Untuk Bayu sudah menyampaikan kalau dia sudah merasa penyesalan pun juga sudah disampaikan di depan majelis hakim. Seperti itu. Apa penyesalannya selain permohonan maaf kah atau apa? Baik, penyesalan itu yang pertama karena Bayu itu sebetulnya tidak ada niat jahatnya untuk menyebarkan, bahkan Bayu kan tidak mengenal dengan BK sendiri, tidak pernah komunikasi, atau Bayu juga tidak pernah menghubungi BK. Ketika mengenal ini BK diintimidasi, ditelepon, kamu kasih saya uang sekian supaya video kamu saya sebarkan. Tidak ada omong seperti itu ya, dia hanya menyebarkan, jadi dia hanya mengupload yang sudah di-download di YouTube. Jadi Bayu bukanlah pelaku utama, oleh sebab itu putusan ini adalah putusan yang terbaik untuk Bayu. Tapi menyayangkan nggak sih, harusnya ada pihak yang lebih utama lagi ya? Ya betul, makanya pada waktu pledoi kemarin kita sampaikan kepada majelis hakim, kita minta dihadirkan pihak yang upload ke YouTube. Ya, gitu. Sanksi itu dua yang ditangkap, bukan hanya Bayu. Mungkin ada Bayu-Bayu yang lain, cuma tidak diketahui. Jadi kan tadi Bayu benar mendapatkan keuntungan dari. Betul, dia memang mendapatkan keuntungan, tetapi tidak sebesar yang disampaikan oleh JPU sebesar 50 juta. Keuntungan didapatkan Bayu hanya 13 juta. Sementara barang bukti yang disita di pengadilan oleh JPU itu banyak. Ada motornya, ada handphonenya 3, dan itu melebihi nominal 13 juta. Jadi kalau dianggap keuntungan itu sudah tidak ada untung sama sekali, bahkan dia rugi. Seperti itu. Untuk motornya dan barang-barangnya Bayu sendiri akan dikembalikan atau? Tidak ada dikembalikan, semua disita. Boleh diperjelas lagi mungkin Mbak? Sudah diputuskan tadi, kan tadi sudah disampaikan oleh majelis hakim terkait barang bukti 1, 2, 3 disita, ini kemudian dirampas untuk negara, itu motornya. Mbak, keuntungan 13 juta itu tadi per bulan atau dari Secara keseluruhan, keseluruhan? secara keseluruhan untuk video BK aja 13 juta, tidak sampai 50 juta. Sementara barang bukti yang disita, yang diambil, itu nilainya lebih dari 13 juta. Itu untuk berapa lama? Apanya? Durasinya berapa lama ketika sampai akhirnya Bayu Menikmati hasilnya itu yang 13 Gak lama, itu cuma 3 bulan. 2 bulan. 3 bulan. Makanya keuntungan hanya 13 juta, sementara yang disita lebih daripada 13 juta. Di sini sudah terlihat bahwasanya Bayu sudah mempunyai itikat baik, sudah menyerahkan semua hasil usahanya dia yang bukan hanya dari video BK sendiri. Itu sudah diambil dan diserahkan kepada negara. Berapa banyak konten yang dijual sama Bayu?
kontennya dia lupa jumlahnya. Tapi kan kita fokus hanya BK aja, untuk konten yang lain kami tidak tahu. Artinya untuk RBK berapa? Apa? Cuma satu, Cuma satu aja? satu, Satu itu aja? satu aja, nggak ada lagi yang lain, cuma satu kok. Dan durasi? Sudah disampaikan durasinya tuh nggak lama ya, 41 detik ya, 41 detik. Terima kasih Mbak Rika. Kantor kami Purba yang datang ke sini. Nyalain nih. Jadi setelah kita mendapatkan informasi bahwa hari ini ada keputusan, kami sepakat bersama BK untuk hadir untuk melihat. Dan tadi sudah mendapat informasi bahwa diputusnya 3 tahun 4 bulan. Dalam hal ini kami selaku kuasa hukum menyerahkan segala keputusan kepada majelis hakim. Klien kami sebagai warga negara yang baik yang menghormati proses hukum dari awal sampai sekarang menerima dan juga intinya menghormati semua proses hukum yang sudah diputus oleh pengadilan. Artinya sudah puas ya dengan hasil putusan 3 tahun 4 bulan. Ya kalau menurut kami putusannya sudah pantas dan juga sesuai dengan apa yang sudah diperbuat terhadap klien kami. Jadi untuk kedepannya juga saya menghimbau jika mana masih ada yang melakukan penyebaran ataupun juga memposting yang terkait dengan perkara yang kemarin sampai sekarang sudah proses pengadilan, ya kita akan melaporkan kembali. Jadi kita sudah membuktikan bahwa hari ini laporan diputus oleh pengadilan dan hukumannya 3 tahun 4 bulan. Jadi jangan sampai nanti ada lagi terjadi ya oknum-oknum ataupun juga yang di media sosial ataupun di tempat lain menyebar atau melakukan pelanggaran undang-undang ITE. Bang Sandi, dari pihak kuasa hukum B sendiri merasa harusnya bukan B sendiri atau Bayu sendiri yang menjadi terdakwa ya. Harus ada pihak-pihak lain atau Bayu-Bayu yang lain yang masih berkeliaran di situ. Menanggapinya seperti apa Pak? Ya itu kan nanti kewenangan dari pihak yang berwajib. Kalau kemarin kami melaporkannya memang yang memang unsur dan buktinya cukup, memang ada beberapa, tapi yang memang ditemukan adalah terdakwa. Tadi juga kuasa hukumnya sempat bilang itu nggak adil dengan hukuman segitu, Bang. Seperti apa? Ya mungkin kalau statement seperti itu bisa ditanyakan kepada pihak yang berwajib karena kita tidak boleh mengomentari, itu kan haknya mereka. Rebecca, kamu melihat putusan 3 tahun penjara cukup puasa atau seperti apa menurut? Intinya tadi semua udah diwakilkan sama Bang Sandi. Aku pastinya menghormati proses hukumnya dan pilihan pengadilan pasti yang terbaik. Makanya aku juga mau terima kasih sama semua yang terlibat, dari kepolisian, dari jaksa, dan dari lawyer-lawyer aku juga, dari pengadilan, semuanya terima kasih banyak. Rebecca, tapi benar nggak sih tadi sempat dibacakan oleh majelis bahwasannya mengalami kerugian, gagal di endorse atau endorse-nya hilang? Dari segi pekerjaan, Brand ambasadornya terputus semuanya. terputus. Kayaknya kalau kita bicara seperti itu kita bicara ke belakang ya. Kalau sekarang klien kami sudah mau mulai lagi dengan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Jadi yang kemarin sudah tertinggal ataupun yang mungkin memang ada beberapa yang mungkin cancel, yaitu kita tidak membicarakan soal itu lagi. Kita fokus ke depan untuk karirnya Rebecca. Saya sebagai lawyernya, kuasa hukumnya, ke depan kita akan support terus Rebecca untuk berkarir. Tapi membenarkan nggak sih dengan tadi pernyataan dari majelis bahwasanya Rebecca mengalami kerugian? Ya kalau itu kan memang dari awal ada beberapa, 1-2, tapi kan sambil berjalan. Oke? Oke, Rebecca Kita sendiri mungkin sudah ada pekerjaan baru mungkin endorse gitu. Rebecca seperti apa mungkin kemarin ikut?